Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini berjudul Setelah Prahara Monitor Apalagi, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah, surat 104 ayatnya 1 sampai dengan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Celaka sekali tukang pengumpat, tukang memfitnah, yang menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya. Ia mengira bahwa hartanya akan menyebabkan dia kekal. Tidak, ia pasti akan dilemparkan di dalam bencana yang meremukkan. Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah bencana yang meremukkan itu? Yaitu api yang dinyalakan oleh Allah, yang menjilat-jilat di hati. Sesungguhnya itu tertutup rapat melingkupi mereka pada tiang yang memanjang. Surat Al-Humayah surat 104 ayatnya 1 sampai 9. Kutukan terhadap pengumpat dan pemfitnah. Menurut ayat yang di atas itu tadi, pengumpat dan pemfitnah semuanya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Teristimewa para musuh yang pada waktu surat itu diturunkan mulai melancarkan penganiayaan terhadap Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumpat dan memfitnah, sehingga para jamaah haji yang datang ke Mekah dari seluruh penjuru tanah Arab tidak mau mendengarkan dakwah beliau. Sebagaimana kebaikan dan kesabaran digabungkan menjadi satu dalam surat sebelumnya, yaitu surat Al-Asr, sebagai dua sifat yang karakter manusia harus dibangun di atas landasan dua sifat itu. Di sini di dalam surat Al-Humazah, mengumpat, memfitnah dan mengumpulkan harta digabungkan menjadi satu sebagai dua kejahatan yang akhirnya mendatangkan bencana yang meremukkan, yakni api yang dinyalakan oleh Allah yang menjilat-jilat di hati insan, sebagaimana dilukiskan di dalam surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil. Raja muda Abrahah dari zaman yang beragama Kristen yang dibinasakan oleh Allah karena hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah, yang kelak di kemudian hari menjadi kiblatnya kaum muslim. Konstelasi ayat atau surat ini mengandung petunjuk bahwa umat Islam sepanjang zaman senantiasa mendapatkan cacat
caci maki yang menyakitkan hati dari Abraha dalam tanda petik yang tiada lain adalah sebagian dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yakni ahlul kitab, yakni mereka yang terang-terangan mendakwahkan diri sebagai umat Kristen. Qulu inna nasyara, surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 14. Secara jelas dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surat 3 surat Ali Imran ayatnya 185. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kamu akan diuji tentang harta kamu dan diri kamu, dan sesungguhnya kamu mendengar banyak caci maki dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari kaum musyrik. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya ini adalah golongan perkara besar yang harus diniati dengan kuat. Surat Ali Imran surat 3 ayatnya 185. Sekarang bersabar dan bertakwa itu bagaimana? Nubuat ayat suci tersebut lalu itu mesti tergenapi, terlebih-lebih pada zaman akhir ini. Terlebih-lebih pada zaman akhir ini setelah The Satanic Verses yang ditulis Salman Rushdie tenggelam di telan waktu. Di tanah air Indonesia ini muncul prahara monitor yang menempatkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan ke-11 di bawah Arswendo Atmo Wiloto, sang pemimpin redaksi tabloid Monitor. Dalam laporan ini dia 50 tokoh yang dikagumi oleh pembaca kita, yakni pembaca Monitor. Laporan ini segera menimbulkan protes keras dari berbagai macam pihak karena tersinggung rasa agama mereka. Namun alhamdulillahirabbil alamin, pemerintah Republik Indonesia segera bertindak cepat dan bijak. STUPP, surat izin usaha penerbitan tabloid Monitor, dicabut dan Arswendo Atmowiloto sendiri diperiksa polisi, lalu insya Allah dihadapkan ke meja hijau. Menurut ayat suci yang telah disampaikan tadi itu, caci maki terhadap Islam, terhadap Al-Quran, dan terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya masalah biasa
artinya seringkali terjadi pada setiap saat. Jadi caci makian Arswendo Atmowiloto bukanlah satu-satunya. Sebagaimana kita saksikan bersama-sama setelah kasus Monitor ditangani serius, susul menyusul terungkap kasus majalah Senang dan berbagai macam barang cetakan lainnya yang juga berbuat seperti Monitor itu. Menghadapi kasus-kasus seperti itu kita harus bersabar dan bertakwa. Bersabar ialah selalu berbuat baik meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sedih, meskipun dalam keadaan menderita dan sebagainya. Mohon maaf, kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Jika ada kesalahan dan keliruan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.